Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan materi diskusi kami mengenai problem solving tools berdasarkan buku Niebles Method Standard and Work Design. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai Gantt Process Chart. Di sini saya Dira Melinda Putri sebagai moderator. Dan akan ada teman-teman saya yang menjelaskan presentasi tersebut yaitu Fadli Atmajaya, Audia Dava Utama, Tahira Hemritu, dan Rizky Fahri Ananda. Yang pertama mengenai tujuan tools akan dijelaskan oleh Tahira. Kepada Tahira dipersilahkan. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai tujuan dari Gantt Process Chart. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Gantt Process Chart juga dikenal sebagai peta proses kelompok kerja, yang digunakan sebagai alat untuk menganalisa aktivitas suatu kelompok kerja tersebut. Gantt Process Chart merupakan alat komunikasi yang sistematis serta logis, guna menganalisa proses kerja dari tahap awal sampai tahap akhir. Melalui peta proses kerja ini, kita mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan untuk memperbaiki metode kerja. Di antaranya yaitu yang pertama, benda kerja, yang berupa gambar kerja, jumlah, spesifikasi material, maupun dimensi ukuran pekerjaan. Yang kedua yaitu macam proses yang dilakukan, yang berkaitan dengan jenis dan spesifikasi mesin, peralatan produksi, tooling, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu waktu operasi untuk setiap proses atau elemen kegiatan, di samping total waktu penyelesaiannya. Dan poin yang terakhir yaitu kapasitas mesin ataupun kapasitas kerja lainnya yang dipergunakan. Dari hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa tujuan utama dari analisis peta proses kelompok kerja ini yaitu untuk meminimumkan waktu menunggu atau disebut dengan delay untuk mencapai tujuan yang nyata, seperti mengurangi ongkos produksi atau proses dan mempercepat waktu penyelesaian produksi atau proses. Selanjutnya mengenai kapan penggunaan tools yang akan dijelaskan oleh Rizky Fahri Ananda. Kepada Rizky, disilahkan. Selanjutnya adalah kapan tools Gantt Process Chart dapat digunakan. Peta ini biasanya digunakan dalam satu tempat kerja yang dimana untuk melaksanakan pekerjaannya tersebut memerlukan kerjasama yang baik dari kelompok pekerja. Peta ini digunakan sebagai alat untuk menganalisis aktivitas suatu kelompok kerja. Tujuan utamanya adalah untuk meminimumkan waktu menunggu atau delay di suatu lingkaran kelompok kerja, supaya meningkatkan output atau hasil. Selanjutnya, ketiga mengenai bagaimana cara menggunakannya akan dibacakan oleh Fadli Atmajaya. Kepada Fadli, disilahkan. Lalu, yang ketiga, bagaimana cara menggunakan Gantt Process Chart atau peta kelompok kerja. Peta kelompok kerja pada dasarnya merupakan adaptasi dari peta pekerja dan mesin. Pada peta pekerja dan mesin, kita berhadapan dengan kondisi untuk mengefektifkan kerja dari operator dengan mengisi waktu menganggur untuk mengoperasikan beberapa mesin lainnya. Peta ini akan menggambarkan kemungkinan yang bisa diperoleh untuk memperbaiki kondisi kerja dengan jalan mengurangi waktu menganggur tadi. Peta kelompok kerja ini dibuat atau digunakan bila ada indikasi bahwa suatu proses atau operasi kerja dilaksanakan dengan memanfaatkan tenaga kerja dianggap terlalu banyak dari yang seharusnya diperlukan. Cara penggunaannya sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan judul peta lengkap dengan identifikasi lainnya dan ringkasannya seperti pada peta aliran proses. Hanya di sini kepalanya ditulis peta proses kelompok kerja. Yang kedua, lambang-lambang yang biasanya digunakan untuk membuat peta aliran proses digunakan untuk membuat peta aliran proses kelompok kerja sesuai kebutuhan. Yang ketiga, tiap peta aliran proses yang menunjukkan satu seri kegiatan kerja merupakan anggota dari satu peta proses kelompok kerja. Peta-peta aliran proses tersebut diletakkan saling berdampingan secara paralel, bergerak mulai dari kiri ke kanan, di mana
Kolom vertikal menunjukkan aktivitas-aktivitas yang terjadi secara bersamaan dari semua anggota kelompok. Lambang-lambang dari setiap anggota kelompok dapat diletakkan secara berdekatan dan perubahan lambang menunjukkan perubahan aktivitas. Dan ini contoh dari peta proses Lego kerja. Yang terakhir mengenai penggunaan tools dengan studi kasus yang akan dijelaskan oleh Audia Dava Utama kepada Dava, disilahkan. Baiklah, selanjutnya penggunaan tools dengan studi kasus. Pada presentasi kali ini, kami mengambil contoh studi kasus di PT Malindo Inti Tamaraya, yaitu pendekatan Sojinka dalam meminimasi total work in process pada produksi Springbed. Dalam penelitian ini, akan dilakukan minimasi total work in process menggunakan teknik Sojinka dengan tools Gantt Process Chart. Pada penelitian ini, yang dilakukan pertama yaitu analisis kondisi sekarang atau existing, yang dilakukan dengan menggunakan Gantt Process Chart. Perusahaan telah melakukan pembagian kerja untuk setiap tenaga kerja yang ada. Gantt Process Chart dapat kita lihat seperti yang di bawah ini. Setiap proses dilakukan oleh tenaga kerja yang telah dibagi oleh perusahaan pada sebelumnya. Dapat kita ambil contoh seperti proses potong kayu dilakukan oleh pekerja dengan kode operator A. Proses finishing sandaran dilakukan oleh pekerja dengan kode operator E1, E2, E3, dan E4. Begitu dengan yang lainnya. Setelah Gantt Process Chart didapatkan, seperti pada slide sebelumnya, lalu dihitunglah utilitas pada tiap operator. Utilitas di sini dapat digunakan untuk mengevaluasi seluruh pabrik, mesin tunggal dalam pabrik, atau setiap sumber daya produktif seperti tenaga kerja. Setelah utilitas dihitung lalu didapatkan, maka dilakukanlah evaluasi dan dapat kita lihat work in process pada tabel berikut ini. Pada penelitian ini, setelah analisis kondisi sekarang atau existing dilakukan, dapat kita lihat terjadi variasi di setiap target produksinya. Oleh karena itu, pada penelitian ini, dilakukanlah proses selanjutnya yaitu analisis teknik Sojinka. Untuk mengurangi jumlah work in process yang kita dapatkan pada proses sebelumnya, maka peneliti mengusulkan untuk melakukan pendekatan Sojinka. Sojinka adalah salah satu teknik untuk mencapai fleksibilitas dalam pengaturan jumlah pekerja di tempat kerja dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan permintaan. Setelah dilakukan pendekatan dengan teknik Sojinka dan menggunakan Gantt Process Chart, seperti pada tabel sebelah kiri yang ada di bawah ini, maka dihitunglah utilitas setiap operator tersebut dengan proses yang sama pada proses analisis kondisi sekarang atau existing. Setelah didapatkan utilitas setiap operator, maka didapatkan work in process pada tabel sebelah kanan. Baiklah, mungkin sekian contoh studi kasus penggunaan tools Gantt Process Chart. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.